Kebakaran menghanguskan satu rumah di perumahan Medland Puri, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, pukul setengah 5 pagi tadi. Akibatnya, 4 penghuni rumah yang juga satu keluarga, yakni pasangan suami istri Johan dan Elvina, anak lelakinya Jason berusia 5 tahun, dan seorang lansia Siti Agus ditemukan tewas mengenaskan. 2 jenazah ditemukan di lantai atas dan 2 jenazah ditemukan di lantai bawah di ruang tamu dan kamar. Saat kejadian, tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut-takut nih bisa nih nggak kira-kira, terus ada yang beberapa masuk, coba, aduh nggak bisa deh, ya udah biarin aja ya, kita cuman usahain biar apinya jangan sampai deket-deket ke mobil kan, karena kalau meledak kan takutnya makin gede lagi. Saat ini, keempat jenazah berada di instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang untuk keperluan penyidikan kepolisian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Pria ini diamankan usai tertangkap tangan melecehkan seorang wanita penumpang bus Transjakarta rute PGC Blok M Senin malam. Korban langsung berteriak hingga menarik perhatian penumpang lain yang langsung menolong korban dan mengamankan pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku ingin menikah, namun tidak punya biaya hingga terpaksa bertindak cabul dengan memanfaatkan kondisi bus yang padat. Om mau nikah nggak punya uang? Udah berapa kali bang? Baru sekali. Mengelak tidak mengakui perilakunya, tapi setelah si korban menangis dan saya sebagai teman juga merespon, lalu saya tarik keluar, dibawa langsung diamankan sama para ojek online. Meski mengaku baru 1 kali beraksi, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pancoran, Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Buat Anda para orang tua, jagalah buah hati Anda dari predator anak yang berkeliaran dan meresahkan. Di Batang, Jawa Tengah, seorang predator anak tertangkap basah saat hendak mencabuli 2 remaja laki-laki dalam gubuk di tengah hutan jati. Pelaku memperdaya para korbannya dengan mengiming-imingi uang. Diduga sudah lebih dari 30 anak laki-laki yang menjadi korban pencabulan pelaku. Pemirsa, selain kasus predator anak tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang predator anak tertangkap basah saat hendak mencabuli 2 remaja laki-laki dalam gubuk di tengah hutan jati, Batang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga jumlah korban penyimpangan seksual pria 33 tahun ini sudah lebih dari 30 anak laki-laki. Warga Kecamatan Subah, Batang, Jawa Tengah mengerumuni seorang pria pedofil yang tertangkap tangan hendak mencabuli 2 remaja laki-laki dalam sebuah gubuk di tengah hutan jati. Pria 33 tahun warga desa Sedayu itu hanya terdiam dan pasrah saat sesekali sejumlah warga yang geram melayangkan pukulan ke wajahnya. Untuk menghindari amukan warga lebih banyak lagi, pelaku kemudian dievakuasi ke Polsek Subah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sering memaksa bocah laki-laki untuk memuaskan perilaku seksnya yang menyimpang. Para korban kadang dijanjikan uang agar mau mengikuti keinginannya. Diduga sudah lebih dari 30 anak laki-laki yang menjadi korban pencabulan pelaku. 1 orang. Untuk korbannya? Korbannya diamankan warga. Informasi terakhir dari pemeriksaan itu 2 orang. 2 orang yang tadi ketangkep basah itu tadi? Iya, 2 orang. Di bawah umur semua tadi? Masih di bawah. Diduga masih ada banyak korban ya? Masih dalam pendalaman. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang.
Polisi juga menunggu laporan dari para korban lainnya. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, pemirsa, seorang dukun tega mencabuli cucunya yang masih balita. Namun dari hasil pemeriksaan terkuak jika pelaku ternyata juga pernah mencabuli anak kandungnya yang takut melapor karena diancam pelaku. Pria Parubaya ini digelandang ke Polresta Padang usai dilaporkan anaknya karena telah mencabuli cucunya yang masih balita. Pencabulan ini terungkap saat sang anak melihat gerak-gerik mencurigakan dan korban yang mengeluh sakit pada kemaluan saat buang air. Namun dari hasil pemeriksaan juga terungkap jika bukan hanya cucu, melainkan pelaku juga tega mencabuli 4 anak kandungnya yang tinggal satu rumah. Namun semua korban tidak berani melapor karena takut menanggung malu. Berdasarkan laporan untuk korban 2 orang, yaitu anak kandungnya dan cucunya sendiri. Namun berdasarkan informasi penyelidikan, pelaku ini juga telah melakukan ke beberapa anaknya. Namun untuk saat sekarang untuk pelaku tidak mengakui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang juga dukun di lingkungan tempat tinggalnya ini harus mendekam di sel tahanan Polresta Padang. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mengaku bisa mengusir jin dari dalam tubuh, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi. Diduga pria yang mengaku dukun tersebut mencabuli pasiennya saat ritual. Abdul Hadi, warga Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang mengaku sebagai dukun ini harus berurusan dengan polisi. Pria berumur 30 tahun ini ditangkap polisi karena diduga berbuat cabul pada wanita berinisial Y, 34 tahun, warga Gresik. Pencabulan terjadi saat korban didatangi pelaku yang mengaku bisa mengusir gangguan jin dari tubuh. Pelaku mengajak korban melakukan ritual di semak-semak yang sepi dan gelap. Saat proses ritual berjalan, pelaku mencabuli korban. Sadar diperdayai pelaku, korban pun pergi meninggalkan pelaku dan lapor ke polisi. Pelaku yang berinisial AH merupakan warga desa Pondok Kelor ini mendengar percakapan daripada korban dengan teman-temannya bahwa korban ini Y menderita gangguan jin, seperti itu yang berada dalam tubuhnya. Akhirnya pelaku ini menawarkan jasa untuk bisa menyembuhkan daripada penyakit yang dialami oleh si Y, seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencabulan dan percobaan perkosaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang pria yang mengaku sebagai paranormal juga berurusan dengan polisi karena diduga mencabuli seorang gadis. Korban dicabuli setelah diyakinkan penyakit ayahnya akan sembuh dengan melakukan ritual terhadap dirinya. Pelaku berinisial S yang mengaku sebagai paranormal ditangkap polisi di Jalan Garu, Medan, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan S setelah korban yang berusia 26 tahun ini menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Korban mengaku dicabuli pelaku saat dia datang ke rumah pelaku untuk menunjukkan foto ayahnya yang sedang sakit dan akan melakukan ritual pengobatan di rumah pelaku dengan media foto tersebut. Namun bukannya melakukan ritual untuk menyembuhkan penyakit ayahnya, korban malah dipaksa melayani kemauan pelaku. Usai kejadian tersebut, pelaku kerap meneror korban untuk video call mesum. Pelaku ini sudah melakukan persetubuhan dengan diiming-imingi atau dengan kata-kata bujuk rayunya itu bahwa orang tuanya akan sembuh. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis terkait kasus penggelapan uang perusahaan.
Saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara. Pemirsa, berdalih bisa melanggengkan hubungan dan memberi pengasihan. Seorang dukun cabul di Kendal, Jawa Tengah dibekuk polisi. Aksi bejat pelaku telah dilakukan 10 kali kepada korban yang merupakan teman anaknya yang berstatus pelajar. Satreskrim Polres Kendal membekuk FM alias Mbah Wongso karena mencabuli seorang pelajar sebanyak 10 kali dengan berkedok sebagai dukun. Tindakan tak senonoh itu pertama kali dilakukan pada Juli 2020 saat korban curhat dengan anak pelaku tentang hubungannya dengan sang pacar yang renggang dan berharap bisa dibantu. Anak pelaku mengantarkan korban kepada ayahnya yang mengaku bekerja sebagai dukun. Oleh pelaku, korban dijanjikan bahwa hubungannya dengan sang pacar segar kembali asal mengikuti sarannya, termasuk diajak bersetubuh, dipasang susuk dan diberikan minyak pemikat. Korban diminta tiduran untuk dilakukan ritual agar sang pacar kembali dengannya. Korban yang diancam akan disantet oleh pelaku melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Merasa pacarnya mulai menjauh, akhirnya curhat kepada temannya. Temannya ini adalah anak daripada dukun cabul tersebut. Setelah itu melakukan seperti datang ke tempatnya dukunnya. Dukunnya mengatakan, ya nanti akan kita dekatkan, disuruh tiduran, suruh tidur, setelah itu dikatakan diruat ataupun diberikan yang menarik-menarik, tetapi ternyata di situ terjadi asusila ataupun pencabulan. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, dengan modus pengobatan, seorang dukun gadungan di Karangasem, Bali memperkosa anak di bawah umur puluhan kali. Mirisnya pemirsa, dukun gadungan ini residivis dengan kasus yang sama. Tak kapok di penjara selama 4 tahun dengan kasus persetubuhan di bawah umur, Iwayan Gunawan alias Galung, dukun gadungan di Karangasem, Bali ini kembali melakukan aksi bejatnya, menyetubui remaja 16 tahun. Dukun palsu asal Bangli ini beraksi dengan modus kesurupan saat mengobati korban. Aksi bejat pelaku dilakukan hingga puluhan kali dalam 1 tahun. Setiap korban menolak, pelaku mengancam membom rumah korban atau membunuh salah satu anggota keluarga korban. Ulah bejatnya terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Dirinya adalah dia mengaku dirinya sebagai dukun atau balian dan mengiming-imingi bahwa bisa berobat di Semadya dengan berobat satu penyakit, sehingga sebelum dilakukan pengobatan mereka melakukan persetubuhan terlebih dahulu, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut dia mengancam si anak ini untuk tidak menyampaikan ke orang tuanya. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Seorang bocah laki-laki 8 tahun menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya hingga luka lebam. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.